Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Eh, Kami dari kelompok A20 dengan saya Muhammad Audi Indra Putra dan rekan saya Sanubari Tansat Lesna. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami dengan judul Analisis Dinamik Model Pengguna Barang Impor dan Lokal dengan Pengaruh Kebijakan dan Peran Media. Next. Sebelumnya, kita perlu mengetahui apa itu pengertian dari impor. Pengertian impor ialah proses masuknya produk-produk luar ke dalam negeri guna memenuhi kebutuhan pasar di suatu daerah tertentu. Jadi, impor itu sangat bermanfaat ya, sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan produk orang-orang lokal ya. Tapi dari kelebihan tersebut ya, ada dampak-dampak yang dipengaruhi oleh impor. Yang pertama ialah dapat mempengaruhi kebiasaan atau perilaku masyarakat, yang mana secara garis besar bisa kita katakan lebih percaya diri dengan menggunakan produk impor daripada produk lokal. Lalu yang kedua, dapat menekan daya serap produk lokal, di mana ini dapat sangat mempengaruhi ya, yaitu dapat membatasi gitu produk-produk lokal untuk memenuhi pasar. Berikutnya. Jadi karena dampak tersebut kita perlu melakukan suatu hal yaitu menjaga produk lokal. Yang mana agar dapat menjaga produk lokal diperlukan beberapa intervensi baik dari produsen dan konsumen lokal maupun pemerintah. Salah satunya ialah melakukan kampanye pada warga lokal agar memilih dan menyukai produk lokal. Kampanye tersebut dapat dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya ialah dengan menggunakan media sosial. Berikutnya. Nah, penelitian kami tentu ada tujuan dan manfaatnya. Yang pertama ialah menunjukkan bahwa matematika memiliki peran dalam proses pengendalian penjualan produk impor dan lokal. Yang kedua, membangun model pengguna barang impor dan lokal dengan pengaruh kebijakan dan peran media yang didasari oleh prinsip matematika epidemiologi. Dan yang ketiga adalah memberikan gambaran mengenai pengaruh media dan kebijakan pemerintah terkait penggunaan barang impor dan lokal. Berikutnya. Nah, pada penelitian kita, sebelum membangun model, kita menempatkan asumsi. Yang pertama ialah populasi konsumen barang impor lokal dan umum berturut-turut direpresentasikan oleh IT, LT, dan ST. Yang kedua ialah banyaknya produk impor dan lokal berturut-turut dipresentasikan oleh PIT dan PLT. Penurunan kuantitas masing-masing produk tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas penjualan, lalu konsumen barang impor hanya menggunakan barang-barang impor, lalu konsumen barang lokal hanya menggunakan barang-barang lokal, lalu konsumen barang impor dan dapat menjadi konsumen barang lokal seiring waktu. Begitu pula sebaliknya. Dan yang terakhir, peran media bertujuan untuk mendukung penggunaan produk lokal. Nah, berikut adalah parameter-parameter yang akan digunakan untuk model yang kita bangun. Sebagai berikut. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sanubari. Baik, terima kasih kepada Kang Audrey. Selanjutnya, metode penelitian pada bagian diagram skematik. Dapat dilihat bahwa terdapat 5 kompartemen yang terdiri dari 3 kompartemen manusia dan 2 kompartemen produk atau barang. Yang pertama ada kompartemen susceptible, di mana ini merupakan kumpulan atau populasi orang yang mungkin nanti akan menjadi fanatik terhadap penggunaan produk impor, atau juga bisa menjadi fanatik pengguna produk lokal. Di sini PI dan PL direpresentasikan sebagai produk ataupun populasi atau banyaknya jumlah produk impor dan lokal yang ada di pasar. Nah, digunakan parameter-parameter yang sudah dideskripsikan pada slide sebelumnya untuk menggambarkan laju maupun perpindahan serta upaya intervensi
dalam menangani dan mengendalikan populasi dalam menggunakan produk impor ataupun lokal. Kemudian dari diagram skematik tersebut diperoleh model matematika sebagai berikut. DS yang merupakan populasi susceptible dapat berubah terhadap waktu dengan representasi dinamika seperti berikut. DI, DL, DP, dan DPL juga dapat dilihat. Ini semua merupakan representasi daripada dinamika populasi yang terjadi dengan adanya intervensi dan juga upaya yang dijelaskan pada kesempatan sebelumnya. Kemudian hasil dan pembahasan. Diperoleh titik equilibrium non-endemik dan juga endemik. Yang pertama ada titik equilibrium non-endemik. Ada 2 titik saat masyarakat lokal tidak ada yang mengkonsumsi barang impor. Artinya, populasi di lapangan atau di tempat yang dijadikan tujuan, itu tidak ada yang mengkonsumsi barang impor. Semuanya mengkonsumsi barang lokal. Dan dalam keadaan ataupun dalam istilah epidemi, biasa disebut dengan non-endemik, artinya tidak ada terjadi virus ya, karena di sini kami mengindikasikan bahwa ketika ada seseorang yang menggunakan barang impor, artinya dia dapat berperan sebagai orang yang sakit ataupun terinfeksi gitu dengan pengaruh produk-produk lokal seperti itu. Untuk yang pertama seperti ini titik equilibrium non-endemiknya. Kemudian dari titik equilibrium tersebut diperoleh bilangan reproduksi dasar atau rasio reproduksi dasar. Ialah persamaan yang dapat menunjukkan seberapa besar kemungkinan masyarakat mengkonsumsi produk impor. Di sini dapat dilihat sebagai berikut ya. Dan hal ini juga mengindikasikan ya, nantinya ketika parameter R0 ini lebih dari 1, artinya masyarakat akan cenderung lebih banyak, bahkan kalau di istilah epidemiologi itu terjadinya pandemi gitu atau epidemi, di mana lebih banyak masyarakat kalau dalam kasus ini lebih banyak masyarakat yang menggunakan barang-barang impor ketimbang barang-barang lokal, dan itu tentu sangat berbahaya untuk keadaan pasar di Indonesia, khususnya produk lokal. Namun ketika R0-nya kurang dari 1, artinya populasi masyarakat yang menggunakan produk impor itu akan semakin turun gitu, dan menuju titik mungkin pada waktu yang akan datang menuju titik 0 gitu. Artinya tidak ada masyarakat yang menggunakan produk impor. Kemudian diperoleh titik equilibrium endemik. Pada titik ini artinya ada masyarakat lokal yang menggunakan barang-barang impor gitu. Ya kalau dalam epidemi artinya ada orang-orang sakit gitu, yang di sini direpresentasikan sebagai orang-orang yang menggunakan barang-barang impor di kawasan lokal gitu. Dan titiknya sebagai berikut dapat lihat untuk titik pertama. Kemudian titik kedua seperti berikut dengan definisi penyederhanaan dari omega I, omega L, kemudian juga C dan rho-nya seperti ini. Selanjutnya dilakukan simulasi numerik untuk melihat dan mengetahui bagaimana dinamika populasi secara grafis ke depannya. Dan juga bersifat prediktif ini. Untuk mengetahui atau memperoleh prediksi tersebut, kami menggunakan beberapa nilai parameter pada tabel 2 berikut. Kemudian diperoleh solusi numerik grafik solusi berdasarkan nilai parameter yang sudah didefinisikan sebelumnya. Jadi dapat lihat bahwa ketika tidak ada ketika parameternya sesuai dengan yang ada di tabel, maka pengguna produk impor ini dapat ditekan gitu, dan lebih banyak dengan penggunaan produk lokal gitu. Dapat lihat dari grafik ya, kalau yang I itu yang pengguna barang-barang impor itu grafiknya warnanya ungu, kalau yang merah itu menandakan orang-orang yang menggunakan lokal gitu, barang-barang lokal. Dan lihat bahwa dalam jangka waktu yang panjang, T-nya ini 5 satuan, itu selalu berada di bawah populasi yang menggunakan barang-barang lokal. Kemudian grafik pengaruh dan perbandingan intervensi terhadap produk impor dan lokal. Sini dapat dilihat bahwa tanpa intervensi, orang-orang yang menggunakan produk impor itu sangat tinggi gitu. Dan ini tentunya sangat bahaya ya untuk kelangsungan pasar di Indonesia, terutama para pengusaha produk lokal. Sementara ketika ada intervensi yang dilakukan, itu dapat ditekan gitu. Dilihat dari jumlah populasi pengguna produk lokalnya itu selalu di atas dibanding pengguna produk impor gitu. Dapat lihat di tabel yang sebelah kanan atau yang B. Kemudian dilakukan analisis sensitivitas
di mana kami menggunakan parameter peta yang sudah didefinisikan sebelumnya sebagai peran media. Di sini kami menggunakan parameter 0,4, 0,6, 0,8 untuk masing-masing kondisi 1, 2, dan 3. Di sini dapat lihat jelas bahwa ketika kondisi ataupun penerapan ataupun upaya yang dilakukan semakin tinggi, itu populasi yang menggunakan produk-produk impor juga akan semakin rendah gitu. Dilihat ya dari grafik merah, biru ke hijau itu dapat ditekan gitu penggunaan produk impornya. Ya, artinya ini sangat bagus gitu. Artinya kita perlu meningkatkan lagi upaya untuk menekan melalui peran media ini, melalui kampanye atau yang lainnya. Kemudian terhadap pengguna produk lokal juga berlaku sebaliknya gitu, bahkan ketika pada peningkatan penggunaan peran media ini semakin tinggi, otomatis pengguna produk lokal juga kan semakin tinggi gitu. Dan ini sangat baik tentunya, mengindikasikan hal yang sangat baik untuk keberadaan ataupun aktivitas pasar di Indonesia. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil simulasi numerik, disimpulkan bahwa penerapan intervensi, pengaruh dan dalam upaya pengendalian konsumen, kemudian selanjutnya, sensitivitas menunjukkan signifikansi intervensi yang ada dengan grafik-grafik yang dihasilkan berdasarkan variasi nilai parameter intervensi. Artinya, penelitian yang dilakukan sesuai dengan tujuan gitu. Kita pengen tahu, awalnya kan kita memang ingin tahu seberapa jauh pengaruh dari peran media dalam mengendalikan populasi untuk mengkonsumsi produk impor ataupun lokalnya gitu. Dan dapat lihat gitu dari grafik yang tadi sudah ditampilkan bahwasannya melalui model matematika dan intervensi yang kami pilih yaitu peran media itu dapat menunjukkan prediksi ataupun gambaran dinamika populasi produk dinamika populasi pengguna produk impor maupun lokal yang ada di pasar lokal seperti itu. Mungkin dari Kang Audi mangga kembalikan. Terima kasih, Sanubari. Ya, sekian dari presentasi kami. Sungguh kami merasa banyak kurang dari apa yang sudah kami teliti dan kami presentasikan ya. Oleh sebab itu kami mohon maaf atas kurangnya dan semoga penelitian kami ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak dan semoga ada yang dapat mengembangkan apa yang kami teliti. Oleh karena itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.